Ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Buang semua kedagingan, buang semua cara-cara daging, cara-cara tabiat lama, tabiat berdosa, sehingga pelayanan kita bukan lip service, pelayanan bibir saja, tapi hati menjauh dari Tuhan. Hari-hari ini Tuhan sedang mendatangi gerejanya. Musim di mana sorga sedang menginvasi bumi. Sorga mendatangi orang-orang yang haus, yang rindu. Seisi rumah yang menanti-nanti di loteng Yerusalem. Dan Alkitab berkata, Roh Allah turun dan memenuhi seisi rumah yang ada, semua yang ada di rumah. Saya berdoa kepada Tuhan, saudara menangkap pesan Tuhan yang terkini ini, untuk saudara sungguh-sungguh rindu seisi rumah dipenuhi Roh Kudus. Karena dengan pertolongan Roh Kudus lah kita bisa hidup benar. Katakan amin. Kalau saudara tidak hidup di dalam Roma pasal 8 tadi malam dikatakan, kalau kita tidak hidup oleh roh, pasti hidup oleh daging. Tidak ada setengah-setengah di sana. Karena orang yang suam-suam akan dimuntahkan. Buat pilihan malam ini. Satu waktu kita akan pilih, ya, saudara yang pilih jalan lebar atau jalan sempit. Saudara yang pilih neraka atau sorga. Harus pilih sekarang. Kalau saudara mau pilih sorga, pilih hidup. Bukan pilih kematian, pilih untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Pilih untuk merindukan, ini urgen, ini penting. Jangan anggap Roh Kudus itu cuma pendamping sewaktu-waktu seperti angin uap, seperti burung. Roh Kudus itu Allah, pribadi ketiga dari Tritunggal. Dia pribadi yang harus dihormati. Katakan amin. Dengan kelakuan kita tidak menghormati Roh Kudus tidak tinggal dalam orang itu. Namanya saja Roh Kudus, harus habitationnya, tempat tinggalnya juga kudus. Amin. Latih diri kita. Masuk bulan Juni ini saudara ingat, mulai Indonesia mulai praktik new normal di beberapa tempat. Ya, saya baru dengar berita di Palembang masuk masa pembatasan PSBB lagi, nggak bisa new normal karena peningkatan penularan masih tinggi. Di lain tempat yang hijau sudah mulai new normal. Kita harus suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, kita harus memaksa diri kita untuk masuk di new normal ini. Demikian suka atau tidak suka, saudara harus menyiapkan diri untuk kedatangannya. Gereja tidak bisa lagi kembali dengan cara-cara yang lama. Saudara lihat, belum pernah terjadi dalam sejarah dunia, sejarah gereja, bahwa semua ibadah di rumah dan online. Belum pernah. Siapa saja bisa dengar khotbah dari siapa saja. Tidak ada bisa melarang. Dulu kita dilarang ibadah jangan di rumah. Saudara, kalau sesuatu sedang terjadi perubahan, ya, keadaan memaksa, ya, siap atau tidak siap, suka atau tidak suka, Tuhan Yesus sudah hampir datang. Karenanya gereja diperlengkapi untuk melakukan fungsinya, berfungsi di bumi sebagai duta. Dan bagaimana saudara jadi, bahkan saya bilang kepada semua gembala di bawah saya, kalau engkau tidak dipenuhi Roh Kudus, maka gerejamu tidak akan ada pertumbuhan, pasti tidak bertumbuh. Karena pertumbuhan itu dari Roh Kudus yang bekerja. Ya, dimulai dari para pemimpin. Saya mendesak semua PDP, PDM, ya, semua pendeta di bawah saya, di bawah gereja GBK Tuhan Misi, ambil hari-hari ini, dan seluruh jemaat, seluruh leader. Bapak Rohani, saya bilang 7 bulan ini akan mengalami pencurahan roh yang luar biasa. Hari-hari perjumpaan dengan Tuhan. Jangan saudara begini, hari ke-72 belum terjadi sesuatu, harus tunggu. Bagaimana kau suruh jadi bangun Batra 120 tahun, kita belum setahun ibadah. Saudara sudah mau bosan. Ya, dorong diri saudara, jangan sampai pada hari itu minyak saudara tidak ada seperti gadis yang bodoh. Kita ikut ibadah setiap malam tapi tidak ada apa-apa yang masuk di dalam hati saudara. Saya berdoa dalam nama Yesus, segala selubung, segala kesombongan, keangkuhan ditaklukkan di dalam nama Yesus. Kebodohan disingkirkan. Semua tabiat-tabiat yang lama dibakar dengan api Tuhan. Kami mau menjamah Tuhan.
Dan penyembahan dari hati itu menjadi bajak bagi tanah hati kami. Jadi kami menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Kami mencintai Engkau dengan segenap hati. Terjadi dalam setiap keluarga. Bapa, hari yang ke-72 ini bukan hari-hari yang sia-sia. Saya sungguh yakin mereka yang sungguh-sungguh menantikan Tuhan akan berjumpa dengan Tuhan. Kami merindukan melihat Engkau. Dalam nama Yesus terjadi atas setiap rumah yang mengikuti acara ini. Kita lanjut. Amin. Ya. Tadi malam saya sudah terangkan Roma pasal 8 dan kita akan lanjutkan. Saya akan kembali sering-sering balik di Roma pasal 8. Roh Kudus diberikan sehingga kita harus bermitra dengan Roh Kudus. Katakan, saya harus bermitra dengan Roh Kudus. Saudara gak bisa sendiri. Amin. Ya. Roh Kudus itu penolong kita. Roh Kudus itu yang memimpin kita, yang menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Ya. Bayangkan 40 hari sebelum hari Pentakosta, sebelum Yesus naik ke sorga, dia bicara bahwa penting sekali. Saudara, penting sekali kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Jangan lewatkan hari-hari ini. Ya. Rindukan, minta Tuhan penuhi saya. Dalam doa pagi, doa siang, doa malam, saudara minta. Ya, jangan saudara anggap sepele. Ya, karena itu penting, makanya Tuhan suruh mereka menunggu janji Bapa. Ya, jika kita ingin bermitra dengan Roh Kudus, kita harus meresponi Dia, kita harus menghormati Dia. Kita harus bermitra dengan Roh Kudus karena Roh Kudus adalah satu-satunya jalan keluar buat kita. Dia akan memimpin kita. Perhatikan di sini, Roh Kudus itu akan menuntun kita di jalan-jalan lembah ini. Tidak ada orang yang bisa menolong kita. Ya. Bagi mereka semua yang dipimpin oleh Roh Allah, mereka adalah anak-anak Allah. Taruh ini. Yang namanya anak-anak Allah itu dipimpin oleh Roh Allah. Ya, karena saudara dan saya tidak menerima roh perbudakan yang membawa kita kepada ketakutan lagi, tetapi kamu telah menerima roh adopsi, roh yang mengadopsi engkau sebagai anak-anak. Di dalam bahasa Inggris dibilang sons, bukan children, artinya putra yang dewasa. Ya, orang yang dipimpin Roh Kudus itu orang yang dewasa, sons, putra. Bukan kanak-kanak. Makanya untuk kedewasaan saudara, mengapa bertahun-tahun sampai sudah tua dalam rumah Tuhan tidak dewasa secara rohani? Karena belum dipenuhi dengan Roh Kudus. Makanya hidupnya gak pernah alami perubahan. Tidak ada satu gairah, terobosan. Ya, hidup begitu terus bertahun-tahun sampai mati, tidak berbuah apa-apa. Ya, saudara menjadi gembala juga melakukan aktivitas rutin dan sebagainya sampai mati. Ya, tidak ada satu kegairahan, satu kebangkitan, satu kegerakan di gerejamu, bahkan di kotamu tidak ada, bahkan keluargamu sendiri hancur. Kita sudah melihatnya, saudara. Itulah sebabnya kita harus merindukan Roh Kudus itu. Karena Roh Kudus akan mendewasakan kita, menuntun kita, mengarahkan kita, mengajar kita, mengingatkan kita. Nah, bayangkan kalau tidak ada Roh Kudus. Roh Kudus akan menerangi semua yang tidak jelas, dia akan terangkan kepada kita. Makanya hari-hari ini yang paling kita butuhkan tuh bukan uang, tapi Roh Kudus dulu. Ya. Saudara buku cari uang, saudara tidak tahu kebenaran, saudara tidak peduli Tuhan, saudara tidak berdoa, dan malam hari ini napasmu diambil untuk apa semuanya? Ya. Ya. Kita semua butuh uang memang, tapi uang bukan segala-galanya. Ya, karena manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman. Pada hari kemurkaan, uang, harta sama sekali tidak bisa menolong kita. Tapi firman dan rohnya, kebenaran itu memerdekakan kita, melepaskan kita dari maut. Firman itu kebenaran, Roh Kudus itu roh kebenaran, dia akan melepaskan kita. Katakan amin. Bagaimana kalau
kalau tidak ada roh kebenaran. Makanya analisa, pikir sendiri, buat keputusan sendiri. Dan orang yang hidup tanpa Roh Kudus, hidup dalam daging itu tidak mungkin berkenan kepada Allah. Dan kedua, tidak mungkin taat. Yang ketiga, dia akan menuju kebinasaan dan kematian. Secara rohani, dia ada di bumi tapi dia sudah mati. Dia ada di gereja tapi mati rohani, karena dia tidak anggap penting Roh Kudus. Dia tidak mau berubah, dia tidak mau bertobat. Jadi saya bilang saudara, waktu saudara menyembah Tuhan, ini bukan sedang menyanyi, saudara sedang menggarap hatimu, membuka hatimu untuk Tuhan bekerja. Hanya Roh Kudus masuk kepada orang yang membuka dirinya, yang merasa haus. Kemarin minggu saya sudah khotbah itu. Katakan amin. Roh Kudus akan membantu kita untuk berseru ya Aba ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah putra dan putrinya Allah. Sons. Roh akan bersaksi. Ada kesaksian roh di dalam batin kita. Saudara jangan pernah takut untuk hidup dalam kebenaran. Ya. Yesus penuh dengan Roh Kudus, dibawa ke padang gurun, dicobai. Dan Yesus kembali dari padang gurun juga dengan Roh Kudus. Roh Kudus yang memimpin Yesus. Yesus saja dipimpin oleh Roh Kudus. Coba saudara pikir. Bagaimana saudara tidak mau dipimpin Roh Kudus? Itulah sebabnya perbuatan-perbuatanmu jahat, pikiran-pikiranmu jahat, karena tidak ada roh kebenaran di sini. Roh yang sama yang memimpin Yesus ini, ya, akan memimpin kita juga. Katakan amin. Ya. Iblis yang mencobai Yesus juga, iblis yang sama akan mencobai saudara. Saudara dan saya ada di tengah-tengah dunia, dan kalau tidak dipenuhi, dibawa dengan Roh Kudus, keluar lagi dengan Roh Kudus, apa jadinya? Makanya semua ditelan. Iblis berjalan seperti singa yang mengawal, yang siap menelan mangsa. Dan mangsanya itu bukan binatang. Mangsanya adalah orang yang dapat ditelannya. Baca dalam 1 Petrus pasal 5. Iblis sedang berjalan keliling mencari partnernya. Tapi surga juga sedang mencari partner. Orang-orang yang taat di Atambua, di Nusa Tenggara Timur, di Indonesia, masih ada orang-orang yang merindukan Tuhan, yang sungguh-sungguh membuka hatinya, tersedia bagi Roh Kudus. Katakan amin. Saudara yang di rumah sini, saudara responsif sedikit. Ya, lihat ke sini. Orang-orang yang tersedia, orang-orang yang terbakar hatinya bahwa saya menjadi agennya Tuhan. Saya bukan sedang ikut-ikutan. Saudara ikut mami satu waktu, kalau kau tidak hidup benar, biar tidur satu tempat tidur lagi, biar pergi dengan saya, biar pakai baju sama juga satu waktu. Kalau engkau tidak hidup dalam kebenaran, pasti gak bisa berjalan sama-sama, pasti. Karena yang menyatukan kita tuh bukan selera, bukan suku, tapi kebenaran. Bilang kebenaran. Kebenaran harus menjadi standar kita. Katakan amin. Katakan kebenaran menjadi standar saya. Jangan sampai iblis bikin saudara buang firman. Justru di tengah-tengah pencobaan di padang gurun, firman ditaruh di tempat teratas. Ada tertulis, Yesus saja pegang firman. Bagaimana saudara paksa saya untuk buang firman? Supaya kompromi dengan dosa saudara, tidak bisa. Setan akan mencobai kita semua. Ya. Setan yang sama. Ya. Saudara tergoda dengan kilauan dunia ini, kesenangan dunia ini, kemewahan dan semuanya, dan saudara anggap tidak penting Tuhan. Kalaupun ke gereja itu cuma untuk sekedar ya memenuhi rasa bahwa hari Minggu harus gereja. Sebenarnya saudara tidak mencintai Tuhan. Dan saudara butuh cuma perlindungan supaya jangan celaka, jangan apa. Jadi Tuhan itu seperti satpam buat saudara. Tuhan bukan yang terutama. Sebab kalau Tuhan yang terutama,
Tuhan yang engkau kasihi, engkau akan menuruti segala perintahnya. Katakan amin. Barang siapa mengasihi aku, dia akan menuruti segala perintahku. Katakan amin. Amin. Ya. Roh Kudus akan membawa kita di hari-hari ini. Sehingga lihat, roh yang bawa di tengah pencobaan, firman yang muncul. Katakan amin. Semua keadaan dalam perjalanan rohani kita, apakah pandemi corona atau pandemi apa lagi, kita tidak tahu. Apakah akan ada peperangan yang besar, kita juga tidak tahu. Tapi Alkitab sudah menubuatkan akan datang masa yang sukar. Yang kita butuhkan ialah Roh Kudus yang harus membawa kita. Roh Kudus yang memimpin Yesus ke padang gurun, dan Roh Kudus yang membawa Yesus keluar dari sana dan bawa ke Galilea. Roh yang sama harus memimpin kita. Dan di dalam diri kita sudah ada firman. Sehingga dalam perjalanan kita ini, perhatikan, tidak pernah Yesus omong lain. Ada tertulis. Ada tertulis. Kalau Yesus penuh dipimpin oleh Roh Kudus, Yesus selalu meletakkan firman itu menjadi pondasi, menjadi standar. Bagaimana dengan saudara? Bagaimana dengan gereja saudara? Apakah kita ini meletakkan uang yang jadi pondasi, kebutuhan yang menjadi pondasi kita? Maka itu pasti hancur. Karena semua yang dibangun di atas pasir yang bukan firman pasti hancur. Katakan, semua yang dibangun di atas yang bukan firman pasti hancur. Pasti hancur. Saudara lihat. Saudara lihat dunia ini semua kolaps dalam hitungan apa saja. Semua yang dibangun bisa hancur dan sesingkat. Bahkan nyawa pun bisa hilang beratus ribu orang dalam tempo 3 bulan. Lebih dari perang dunia apa? Tidak ada peperangan, bom apa segala macam. Kalau bom datang ketum bisa sili-sili ya. Ini kita tidak tahu mau sili di mana virusnya. Saudara tidak merasakan ini. Bahkan new normal ini menjadi warning betul-betul untuk kita, betul-betul mendisiplinkan diri kita ikut protokolnya. Ya saudara bilang, wah ini new normal, haleluya, kita bebas, sebebas-bebasnya, selamat datang. Tadi Mami sudah kirim bagaimana periksa itu. Kalau saudara terinfeksi, ongkosnya saja sudah mahal. Belum lagi sudah menderita di sana. Tidak ada yang bisa jaga. Jangan anggap remeh. Minta Roh Kudus memimpin kamu, memimpin saya, memimpin kita semua seisi rumah, di sekolah, di kantor, dimanapun. Kalaupun corona ini tidak pergi menjadi sesuatu pandemik di seluruh dunia ini, tidak, bukan di cuma Indonesia. Tuhan tahu melindungi kita yang berharap kepada Dia. Katakan amin. Katakan amin. Ya, saya sungguh yakin, saya merenungkan itu waktu Yesus di padang gurun, dicobai selama 40 hari tidak makan, tidak minum. Tuhan meneguhkan saya tadi pagi, saya baca ayat ini ulang, bahwa roh yang sama yang memimpin Yesus, roh yang memenuhi Yesus di sungai Yordan dan bawa dia ke padang gurun dan bawa dia keluar lagi dalam Injil Lukas pasal 4 ayat 15. Roh yang sama akan memimpin kita masuk ke dalam semua perjalanan rohani kita. Katakan amin. Dan letakkan firman itu menjadi pondasi. Letakkan firman itu bahkan firman itu pelita di kaki kita. Jangan rubah firman. Firman itu absolutely mutlak. Tidak peduli keadaan kita apa, langit dan bumi saja akan berlalu, tapi firmannya tetap. Bukan karena keadaanmu jadi firman dirubah untuk menyenangkan hatimu, tidak. Kita yang harus merubah pola tingkah laku kita dan menyesuaikan diri kita dengan firman. Dan engkau tidak mau menyesuaikan, maka engkau terdiskualifikasi. Karena itu Tuhan bilang, kalau engkau mendengarkan firman-Nya, jangan keraskan hati, pilih untuk bertobat. Ya. Mungkin kita di timur tidak terasa lihat orang mati bergelimpangan, tapi kalau saudara lihat berita-berita
Itu sangat menyedihkan satu situasi. Ya, saya bilang kepada Tuhan, dijauhkanlah daripada kami di pulau ini, di kota ini. Itulah sebabnya kami terus berdoa sampai hari yang ke-72. Mungkin ada yang tertawa kami di rumah, tidak apa-apa. Dorong diri kita untuk mengalami Tuhan lebih lagi. Katakan amin. Merindukan Roh Kudus, roh kebenaran itu memimpin kita sehingga kehidupan kita tidak ceroboh. Katakan tidak ceroboh. Ya. Roh Kudus itu ada di dalam kita dan memberikan kehidupan bagi tubuh yang fana ini. Katakan amin. Roh Kudus memperhatikan kita. Ada begitu banyak orang yang tidak memahami aliran kehidupan roh di dalam dirinya dan menyangka Roh Kudus itu cuma uap atau angin, seperti angin yang datang di loteng Yerusalem. Ya, Roh Kudus itu pribadi. Kita harus mengundang Dia dengan hormat, dengan kekudusan. Mari datang dalam hidup saya, pimpin saya dengan hati yang lembut. Katakan amin. Amin. Katakan amin. Ya, Roh Kudus memenuhi hati kita sehingga hidup kita tidak ceroboh. Kita tidak buat keputusan-keputusan yang salah dalam hidup kita. Katakan amin. Kita tidak melangkah di jalan-jalan yang salah, tapi selalu ada arahan. Malam hari ini saya mau bicara, mungkin 10 menit ini saya berikan 3 poin. Ya, pastikan kita semua punya ruang atas. Kalau saya bilang ruang atas itu loteng Yerusalem. Kita punya ruang atas dalam hidup kita ini untuk terhubung dengan ruang takhta Allah, sehingga sorga akan terbuka turun atas kita. Katakan amin. Kita akan memiliki ruang atas sehingga kita bertemu dengan Tuhan, sehingga ada pewahyuan yang segar. Kita menemukan ayatnya ini, tapi kebenarannya dibukakan. Katakan amin. Ayatnya masih sama di Alkitab, tapi ada pewahyuan, bukan wahyu baru, bukan, tapi dibukakan penemuan kebenaran di atas ayat ini yang berbicara. Saya sudah bicara pencobaan Yesus ini berkali-kali, ya. Kita bahas 3 hal, bahkan 4 hal sebenarnya pencobaan. Sebenarnya di situ 3, tapi sebenarnya 4. Kenapa pencobaan pertama? Untuk menguji, membuat dia, jika engkau anak Allah, meragukan dia, kamu anak Allah, kau anak Tuhan, jadikan batu ini. Itu iblis mencoba yang pertama tuh identitas. Baru kedua menjadikan batu ini roti. Iya kan? Jadi saudara lihat bagaimana iblis akan menguji identitas kita. Katanya anak-anak Allah, kau miskin, kau susah. Bukankah orang-orang dunia ini akan mengatai kita begitu? Ya. Jadikan batu-batu ini roti. Kau ragu-ragu, saya anak Allah kan tidak? Untuk apa saya menguduskan diri? Orang itu dia hidup harba biru, kumpul kebo, anak-anaknya gak karu-karuan, semua suami istri semua mabuk, judi, apa segala macam korupsi. Tapi mereka kayaknya diberkati. Saya ikut Tuhan, karena iblis mulai bikin kacau pikiranmu. Apa benar kamu anak-anak Allah? Hei saudara, lihat, manusia tidak hidup dari roti saja. Jangan lihat harta, jangan lihat uang, mata jadi berubah. Lihat kebenaran. Tuhan bilang sama saya tadi pagi nih, saya pun perenungan pribadi saya loh ya. Tuhan bilang begini, lihat Yesus sampai mati juga gak punya apa-apa. Sampai mati juga kuburannya pinjam. Keledai yang dia mau tunggangi juga itu pinjam. Loteng untuk berdoa juga pinjam. Dia rela jadi miskin supaya kita yang miskin menjadi kaya di dalam Dia. Katakan amin. Kaya dalam kebenaran, kaya dalam kekudusan, kaya dalam pengenalan akan Allah. Tadi pagi Tuhan bilang begitu. Makanya Ayub waktu segala sesuatu diambil, dia tetap tidak terasa apa. Kalau saudara kayak gitu mungkin sudah minum racun. Dalam 1 hari anak 10 mati,
penyakit kanker apa dari kepala sampai kaki, istri juga menghujat, semua ternak rumah terbakar. Ya, jangan saudara minta bilang uji saya kayak Ayub. Saya yakin saudara pasti menyangkal Tuhan. Apalagi yang materialistis, langsung stroke. Ya, karenanya latih hati saudara untuk tidak mencintai barang-barang yang fana, merasa cukup, merasa bersyukur dengan apa yang ada, tidak serakah. Katakan amin. Kalaupun satu waktu ini barang-barang nih diambil atau apa, kita tetap mengasihi Tuhan. Karena cinta kita bukan karena harta, tapi karena Tuhan begitu mengasihi dan menebus saudara dan saya. Harga penebusannya itu bukan dengan emas atau perak, tetapi dengan darahnya dicurahkan. Setiap kali saya menyembah dia, saya membayangkan darahnya tercurah untuk saya. Supaya apa? Saya tidak hidup dalam dosa. Supaya dosa saya disucikan. Karenanya kita harus menghormati darahnya yang tercurah untuk kita. Darahnya menyucikan kita. Darahnya menyembuhkan kita. Darahnya mengalahkan kuasa setan. Saudara bisa bayangkan? Itu gak bisa dibandingkan. Saudara jual sofa-sofa, jual rumah saudara, jual tanah, mobil, semua juga gak bisa beli keselamatan. Itu penebusan oleh darah Yesus. Itulah sebabnya Tuhan itu harus ditempatkan di tempat yang teratas, merindukan dia lebih dari segalanya. Maka dikatakan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam dalam kamu, Roma pasal 8 ayat 11 sampai 13, maka ia yang telah membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, ayat 13, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Katakan amin. Jadi roh itu membangkitkan tubuh kita yang fana. Jadi jangan bilang, wah roh saya ini sebenarnya ingin cinta Tuhan, ingin melayani Tuhan, tapi tubuh saya ini tidak bisa. Oh gak bisa, sekarang bisa. Sekarang ini bisa karena roh kebangkitan itu menghidupkan tubuh kita ini, sehingga tubuh dan roh ini bisa diselaraskan. Katakan amin. Persoalannya saudara mau berubah, saudara mau bertobat, saudara mau tinggalkan dulu, baru Roh Kudus bisa masuk. Saudara sadar bahwa saudara dan saya butuh Roh Kudus, undang dia dan dia datang, dan dia akan berikan kuasa, kemampuan, kekuatan untuk tubuh, jiwa dan roh kita untuk bangkit dalam hidup yang baru. Katakan amin. Ya, maka kita akan menerima penemuan kebenaran, itu nama disebut pewahyuan. Jadi pewahyuan itu penemuan kebenaran. Dari ayat ini Tuhan bukakan kebenaran begitu. Saya sudah baca ayat ini ulang-ulang, itu yang disebut pewahyuan. Jadi pewahyuan itu bukan saya bertapa terus saya dapat ayat lanjutan kitab Wahyu, bukan. Jadi kalau orang datang bilang ayat-ayat baru, itu sesat. Semua pewahyuan itu mengungkapkan satu penemuan kebenaran baru yang tersingkap untuk kita. Kok saya baca ayat ini ulang-ulang kok, tapi kan kok seperti ada ditemukan satu kebenaran di dalam ayat ini. Katakan amin. Hah? Saudara baca ulang-ulang kitab Yehezkiel, ulang-ulang kitab ini, tiba-tiba Tuhan bukakan satu kebenaran. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Katakan amin. Saudara renungkan ayat itu ulang-ulang, bahwa orang benar akan menerima berkat kebenarannya. Bilang otomatis. Tetapi orang fasik, kefasikan orang fasik akan tertanggung atas dia. Ya. Jadi dalam firman Tuhan itu contoh, baca ayat ini tiba-tiba Tuhan bukakan. Bahwa kau lihat bahwa roh Allah yang membawa Yesus, roh Allah yang mengurapi dia di sungai Yordan, roh yang sama membawa dia ke padang gurun, roh yang sama menuntut dia keluar dari padang gurun dan membawa dia kepada pelayanan. Roh yang sama juga akan menolong kita melewati masa ujian, pencobaan. Makanya firman Tuhan bilang yang kita alami itu tidak akan melebihi kekuatan kita. Pencobaan itu biasa.
Sebab pada waktu kita dicobai, Tuhan akan memberikan jalan keluar kepada kita supaya kita cakap menanggungnya. Katakan amin. Menanggungnya, bukan lari, bukan kabur, bukan putar balik, tapi menanggung konsekuensi semua. Apapun yang terjadi, tidak akan menjatuhkan dan mencelakakan kita. Walaupun tanda kutip tidak enak, kita harus hadapi, jalani pendisiplinan sampai Tuhan memurnikan kita dan membangkitkan. Itu namanya orang yang dewasa. Katakan amin. Kemudian ada iluminasi, artinya pengertian tentang kebenaran. Inspirasi. Ya, waktu Roh Kudus datang tuh dia akan memberikan kita inspirasi. Ya, inspirasi itu menyangkut komunikasi kebenaran. Wah, saya terinspirasi tentang kebenaran ini. Ya. Kemudian pemahaman atau wawasan, dibuka wawasan itu menyangkut kedalaman kebenaran. Waktu kita baca ayat yang sama, kok wawasan terbuka, kok ada kedalaman dari kebenaran ini, makin ngerti. Katakan amin. Kemudian yang berikut disebut intuisi, itu berhubungan dengan roh kebenaran intinya. Kita rasanya kayak roh kebenaran itu betul-betul kayak ada paku satu masuk di dalam kita begitu, kayak roh itu menekan kita, menuntun kita bahwa kamu di dalam kamu tuh ada roh kebenaran, kamu nggak bisa kompromi dengan. Jadi kadang-kadang kita ada dalam satu situasi itu kita seperti terjepit, tapi Roh Kudus bilang kamu bisa, karena ada intuisi di sini. Katakan amin. Yang berhubungan dengan roh kebenaran, ya, amin. Jadi orang-orang muda tuh berjalan menurut intuisinya, tapi orang yang tua tuh menguji, kita uji. Kita latih diri kita untuk uji intuisi kita. Ini betul-betul roh kebenaran. Ujinya bagaimana? Dia harus cocok dengan firman. Ya, kedalaman dari kebenaran yang kita sedang terima. Setiap hari saya sungguh merasakan Tuhan akan bukakan hal-hal yang baru untuk kita. Saya sungguh yakin. Setiap hari minimal ada yang baru pasti Tuhan bukakan. Ada satu dimensi baru dari firman ini yang disingkapkan kepada kita. Itu adalah kedalaman kebenaran. Di mana kita bisa, oh ternyata itu maksudnya. Roma 8 ini tidak tahu berapa ribu kali kita sudah baca, tapi tidak akan pernah berhabis-habisnya. Apa inspirasinya, apa pemahaman, pewahyuannya semua, insight, foresight semua, untuk bisa melihat kedalaman, melihat ke depan, melihat di dalam. Dia akan berbicara kedalaman kita dan dia akan membuat kita untuk melihat ke depan. Katakan amin. Dan biar itu menjadi bagian kita. Hal yang pertama, waktu Roh Kudus datang, Roh Kudus dikirim untuk membimbing kita dengan arahan baru, dengan wawasan dan pandangan ke depan tentang masa depan. Sudah mengajarkan kebenaran, tapi gimana mengajarkannya? Catat, Roh Kudus itu dikirim untuk membimbing kita dengan arahan-arahan baru. Ya. Semua orang tidak sama dong itunya untuk kasus-kasusnya, tapi untuk kasus saudara pasti ada arahan. Untuk masa pandemik selama kita lockdown arahannya ini. Nanti untuk masa new normal, Roh Kudus akan berikan arahan-arahan baru untuk kita, sehingga kita akan terselamatkan. Katakan amin. Karenanya kita new normal betul-betul adalah sebenarnya itu kehidupan di dalam Kristus. Normal baru. Bukan berdasarkan harfiah, tapi berdasarkan alam surgawi kita ada di sini. Ya, melatih diri kita. Ini persiapan semua ini. Roh Kudus akan membimbing kita dengan arahan baru, dengan wawasan dan pandangan ke depan tentang masa depan. Arahan-arahan baru, perhatikan ke sini. Arahan-arahan baru apa yang harus kita lakukan, berhati-hati dengan tingkah laku kita di musim ini, dan dia akan berikan pandangan kepada kita, wawasan ke depan tentang masa depan. Sehingga apapun yang terjadi sekarang tidak menakutkan bagi kita, karena tidak ada lagi roh perbudakan.
Amin. Roh Kudus akan berikan kita pemahaman arahan terkini. Saya suka papi selalu berdoa arahan terkini. Arahan bukannya subasi-basi, yang terkini untuk saya di musim new normal ini. Di kantor saya harus bagaimana, saya harus merubah pola hidup saya harus bagaimana. Roh Kudus akan berikan arahan kepada kita. Makanya segala sesuatu tidak menjadi kaget. Kita tidak kaget dengan terjadi perubahan apapun. Katakan amin. Karena perubahan itu sudah mulai dari dalam diri kita. Ini adalah pekerjaan utama Roh Kudus. Jika kita membutuhkan panduan, kan kalau kita kuliah itu kan ada buku panduan. Ibu guru kan juga punya buku panduan. Buku panduan atau arahan baru. Maka Roh Kudus adalah satu-satunya panduan. Bilang panduan. Ini kata seumur hidup saya belum pernah bilang selama khotbah. Amin. Dia akan menjadi panduan bagi kita di musim ini. Di hari-hari ini. Katakan amin. Ya, dia bisa memberi kita wawasan tentang apa yang Tuhan katakan dan pandangan ke depan dari apa yang dia tunjukkan kepada kita. Jika kita bingung dalam perjalanan ini, kita harus terus berharap kepada dia, berbicara kepada dia. Karena Roh Kudus itu pribadi, bukan uap. Kita harus berbicara kepada dia. Tolong berikan saya arahan terkini, kasih petunjuk, panduan kepada saya. Saudara mau berjalan dalam panduan arahan Roh Kudus, sehingga apapun hubungan bisnis, hubungan pernikahan, hubungan apa saja pelayanan, hubungan apa saja yang kita mau kerjakan, Roh Kudus akan memandu kita. Dan saya percaya Roh Kudus tidak pernah memandu kita kepada kejahatan. Dengan demikian, kalau Roh Kudus panduan kita, anak-anak di sekolah semua penuh. Kita punya anak-anak sekolah minggu semua penuh Roh Kudus. Hidup dipimpin, dipandu oleh Roh Kudus. Maka kita akan diluputkan dari hal-hal yang jahat. Katakan amin. Waktu kita bingung, panduan ini dia akan berikan arahan. Saya sungguh merasakan di dalam pelayanan saya sampai hari ini, dalam hidup saya sungguh merasakan Roh Kudus memimpin dan memandu hidup saya. Tetap kuat, tetap stabil, tetap percaya Tuhan, tetap melihat Tuhan akan bertindak. Bukan saja memberikan panduan, wawasan kepada kita. Yang kedua, dia akan menolong kita dalam kebingungan kita. Yang ketiga, dari poin nomor 1, Roh Kudus ini akan menghancurkan. Kalau dia berikan, dia lihat ke sini. Ini kan kita perjalanan di new normal. Bisa contoh, satu musim, satu keadaan. Roh Kudus akan memberikan panduan terkini, arahan terkini untuk kita di perjalanan ini. Kita nggak tahu sampai ke depan, 6 bulan, 7 bulan ke depan, apa-apa yang akan terjadi lagi di bangsa-bangsa kita tidak tahu. Di Indonesia secara khusus kita juga tidak tahu. Ekonomi akan menjadi apa kita juga tidak tahu. Tapi dengarkan ini, Roh Kudus akan memberikan kita arahan, memberikan kita bukan cuma hibur-hibur kita supaya hati kita, oh saya lega, bukan. Tapi dia akan berikan arahan, langkah-langkah apa harus kita buat di sini. Hal yang keberapa? Ketiga atau keempat dari poin nomor 1, Roh Kudus ini juga akan, waktu dia memberikan arahan terkini, dia akan menghancurkan setiap kekuatan penipuan. Segala bentuk penipuan yang akan terjadi dalam perjalanan kita tuh akan dihancurkan oleh roh kebenaran. Sehingga penipuan tidak ada dalam hidup kita. Katakan, saya dan seisi rumahku tidak ada penipuan. Yang kelima dari poin nomor 1, Roh Kudus datang untuk mengkonfirmasi. Halo? Roh Kudus akan mengkonfirmasi setiap firman yang kita terima. Contohnya pagi ini saya renung-renung, banyak ayat sekali dalam hati saya. Lalu Tuhan tiba-tiba satu kata muncul di otak saya begini, ada ayat tuh yang bilang sampai dicurahkannya roh yang dari atas. Lalu saya cari ayat kata itu, cuma kata itu saja yang muncul seperti di layar saudara punya HP itu. Sampai dicurahkan dari roh yang atas. Saya tanya, masa sih saya ketik di Alkitab saya cari.
Keluar ayat Yesaya. Lalu Tuhan bilang gini, kalau Roh Kudus itu tercurah sampai dicurahkan rohnya yang dari atas kepada kita, maka padang gurun akan dibuatnya menjadi kebun buah-buahan. Itu tadi Tuhan bilang. Betapa bahagianya orang-orang yang hidup penuh dengan Roh Kudus. Lalu Tuhan berikan saya ayat itu bahwa Dia akan mengkonfirmasi firman. Jadi apa yang kamu takutkan? Yang padang gurun saja akan dibuat jadi kebun buah-buahan. Dan baca terus kebenaran. Saya tadi tulis ayatnya di Facebook Renungan Siang. Akan ada keadilan dan kebenaran di negeri. Kapan? Waktu Roh Kudus tercurah. Roh Kudus akan mengkonfirmasi kebenaran. Dan waktu kebenaran, Roh Kudus dan firman bekerja, itu menjadi satu kombinasi yang luar biasa, kuat, perkasa, maka akan tumbuh damai sejahtera di negeri. Lalu kalau tumbuh damai sejahtera di negeri ini, di kota ini, maka ada ketenteraman yang besar. Jadi damai sejahtera, ketenteraman yang besar itu terjadi waktu ada kebenaran di bangsa, di kota. Dan kebenaran itu harus lahir dari setiap orang yang percaya kepada Tuhan, yang dipenuhi oleh Roh Kudus sampai rohnya tercurah atas kita. Baru keadilan dan kebenaran bisa turun. Itulah sebabnya kita harus berdoa pemimpin-pemimpin kita dipenuhi dengan roh kebenaran. Ya, saudara baca kitab Yesaya. Jadi Roh Kudus itu mengkonfirmasi, ya. Roh Kudus mengkonfirmasi. Saudara pikir tadi ayat ada di mana? Mari kita pergi lihat ayatnya. Yesaya 32. Itu ada peringatan tentang kejahatan dan segala macam perempuan-perempuan di Yerusalem. Ya, Tuhan suruh mereka ratapi bangsa, ratapi segala macam, dan mereka harus bertobat. Ayat 15, sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Jadi hutan kita tuh bukan cuma pohon-pohon, tapi yang jadi hutan tuh sekarang kebun buah-buahan. Kita kadang-kadang lewat hutan toh gak ada buah-buahan, tapi sampai rohnya dicurahkan maka ada perubahan. Sekarang hutan ini jadi kebun buah-buahan. Kebun buah-buahan disebut hutan. Saudara bilang ini mustahil secara manusia, tapi roh Allah akan melakukannya. Ada makna rohaninya. Di padang gurun selalu akan berlaku keadilan. Di tempat yang paling jahat, yang paling kering kerontang, ada keadilan, dan kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketenteraman untuk selama-lamanya. Bangsaku akan diam di tempat yang damai, di tempat tinggal yang tenteram, di tempat peristirahatan yang aman. Coba kita baca dalam versi firman Allah yang hidup. Ayat 15 bersama-sama. Ini ayat terakhir kita. Sampai dicurahkan, sampai roh yang dari sorga dicurahkan kepada kita, dan tanah gersang akan menjadi subur kembali, serta menghasilkan panen lagi, dan tanah subur menjadi lebat seperti hutan. Kemudian keadilan dan kebenaran akan menguasai seluruh negeri, sehingga damai sejahtera akan meliputinya. Kebenaran akan menghasilkan damai sejahtera dan mendatangkan ketenangan serta ketentraman untuk selama-lamanya. Bangsaku akan tinggal dengan aman dan tentram di tempat tinggal. Bangsaku, ya, bala tentara Asyur akan dihancurkan. Musuh yang selalu menyerbu umat Allah, bala tentara Asyur akan dihancurkan, dan kota-kota mereka akan rata dengan tanah. Itu bicara tentang musuh. Ayat 20 baca sama-sama. Allah akan memberkati umatnya
Dimanapun mereka bercocok tanam, panen akan melimpah. Dan kawanan sapi serta keledai mereka akan merumput di padang rumput yang hijau. Berbicara tentang satu keadaan yang tentram dan damai. Di mana saja mereka buat kebun, hasil. Di mana saja mereka bercocok tanam, di mana saja. Saudara menggembalakan di mana saja, saudara pasti berhasil. Sampai kapan roh dicurahkan dari atas? Di atas pemimpin-pemimpin, di atas umat, baru bangsa berubah. Roh Kudus itu kebenaran, sehingga pemimpin-pemimpin, sehingga umat, masyarakat semua dipenuhi dengan Roh Kudus. Ada pertobatan di sana, ada kebenaran di sana. Dikatakan maka keadilan dan kebenaran akan menguasai seluruh negeri, sehingga damai sejahtera akan meliputi. Saudara bayangkan ayat 16, keadilan dan kebenaran akan menguasai kapan? Waktu rohnya dicurahkan. Karenanya kita berdoa kepada Tuhan untuk roh Allah dicurahkan di atas hati pemimpin-pemimpin. Kenapa? Supaya mereka bisa berbuat adil dan benar. Maka sejahteralah rakyat. Katakan amin. Karena ini sangat penting kita memilih pemimpin yang takut akan Allah, yang menyembah Allah, bukan yang menyembah berhala. Ya, pemimpin yang hormat, yang merindukan roh Allah, memenuhi dia, yang penuh integritas dikatakan. Sehingga roh Allah dicurahkan di atas hidup. Karena roh Allah itu tidak pernah ada percampuran dengan berhala. Dalam nama Yesus, roh Allah sedang dicurahkan di atas bangsa-bangsa. Kita sedang ada di masa pencurahan akhir. Roh Allah sedang tercurah atas gerejanya, sehingga bangsa akan diubahkan. Keadilan dan kebenaran akan menguasai seluruh negeri. Yesaya 32 ayat 16, firman-Nya akan tergenapi, sehingga damai sejahtera akan meliputi. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, akan menghasilkan damai sejahtera. Dan kalau ada damai sejahtera, ada ketenangan serta ketentraman untuk selama-lamanya. Saya berdoa, kapan itu terjadi? Sampai dicurahkannya roh yang dari sorga. Karena kita harus berseru kepada Tuhan, menanti janji Bapa, merindukan Dia untuk memulihkan bangsa kita. Nusa Tenggara Timur tidak akan panas sama lagi sampai dicurahkan roh-Nya yang dari sorga atas setiap rumah, atas setiap pribadi, atas setiap pemimpin. Terjadilah atas setiap rakyat. Terjadilah di dalam nama Yesus. Ini yang kita rindukan. Saya percaya hari-hari ini sedang datang. Karenanya Tuhan sedang menyiapkan kita untuk ini, saudara. Sejahtera bukan karena bantuan BLT, bantuan apa lagi, macam-macam. Sampai kapan kita tunggu bantuan? Indonesia punya hutang juga jadi banyak. Tuhan akan memberkati, padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan. NTT, dengarkanlah suara Tuhan. Indonesia, dengarkanlah suara Tuhan. Atambua, dengarlah suara Tuhan. Saya berdoa di dalam nama Yesus, malam ini sesuatu terjadi di setiap rumah, sampai dicurahkannya roh yang dari atas turun, membersihkan suku-suku bangsa, membersihkan keluarga-keluarga kita, sehingga Tuhan akan mengubah padang gurun menjadi kebun buah-buahan. Sana akan diliputi kebenaran dan keadilan, akan ada ketenangan dan ketentraman untuk negeri ini. Karena roh Allah, roh kebenaran, roh kejujuran, roh takut akan Allah mengalir di setiap rumah, di setiap hati. Rindukan itu terjadi. Terjadilah, terjadilah. Firman sudah datang. Terjadilah di dalam nama Yesus. Roh Kudus mengalir di setiap kami. Tanah yang hutan
akan menjadi kebun buah-buahan. Bukan bergantung kadar tanahnya, tapi bergantung orangnya. Tanah terkutuk karena orang, tanah diberkati karena orangnya. Karenanya Tuhan sedang membangkitkan orang-orang benar di Indonesia, di Nusa Tenggara Timur, di Kabupaten Belu, di Atambua. Dengarlah suara Tuhan di dalam nama Yesus, sampai tercurahnya roh yang dari atas. Dan kita sedang ada di masa pencurahan itu. Bukan nanti, kita sedang ada di musimnya. Hujan awal dan hujan akhir sedang dicurahkan bersama-sama. Katakan terima kasih Tuhan. Semua di rumah bangkit berdiri. Bangkit berdiri. Jangan ada yang duduk. Jangan tidur di sofa. Bangkit berdiri dalam nama Yesus. Saudara semua anak-anak rohani, terima firman ini. Roh Kudus akan mengkonfirmasi firman untuk kita. Sedang kita hidup dari firman. Hidup dari firman saja. Hidup dari firman saja. Hidup dari firman saja. Terima firman-Nya di dalam nama Yesus. Terjadi atas hidup kami. Hidup kami tidak akan pernah sama. Nusa Tenggara Timur tidak akan pernah sama lagi. Kebenaran dan keadilan akan meliputi wilayah ini sampai dicurahkannya Roh Kudus yang dari sorga. Rohnya sedang mendatangi bangsa-bangsa. Sekaranglah waktunya, bukan nanti. Terima kasih Tuhan. Hari Minggu kemarin saudara dan saya merayakan pencurahan Roh Kudus. Itu bukan monumental. Roh Kudus sedang bergerak. Ini movement, satu kegerakan baru sedang dibangkitkan Tuhan di akhir zaman. Generasi yang kudus, yang tidak kompromi dengan kejahatan sedang dibangkitkan oleh Tuhan, yang dipenuhi dengan Roh Kudus yang tercurah dari surga. Di dalam nama Yesus, kami terima firman-Mu malam. Biarlah Roh-Mu mengalir, memenuhi setiap kami. Angkat pujian ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Biar Roh-Mu bekerja di seluruh dunia. Di seluruh dunia. Tiada satu pun yang dapat. Tiada satu pun yang dapat menghalangi kuasa-Mu Tuhan. Biar Roh-Mu bekerja di seluruh dunia. Di seluruh dunia. Dan menjamah setiap hati manusia. Semua bangkit berdiri, angkat tangan. Jamah Tuhan mengalirlah. Mari deklarasikan atas wilayah saudara. Roh-Mu sekarang penuhilah bumi. Penuhilah bumi dengan kemuliaan-Nya. Curahkanlah hujan pertobatan. Sampai semua suku bangsa mengenal-Mu ya Allah. Mari angkat tangan saudara, angkat suara, biar Roh-Mu bekerja atas Nusa Tenggara Timur. Biar Roh-Mu bekerja
di seluruh dunia, di seluruh dunia. Tiada satu pun yang dapat menghalangi, satu pun yang dapat menghalangi kuasa-Mu Tuhan. Biar Roh-Mu bekerja. Di seluruh dunia dan menjamah setiap hati manusia, dan menjamah setiap hati manusia. Saudara deklarasikan, Pulau Allah, Pulau Timon, Pulau Rote, mengalirlah Roh-Mu sekarang. Pulau Saburai Jua penuh dengan Roh Kudus dalam nama Yesus. Kabupaten Belu, Kabupaten Timur Tengah Utara, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Kabupaten Kupang penuh dengan Roh Kudus, Roh kebenaran. Hujan pertobatan, penuhi kami Tuhan. Pulau Sumba, Pulau Flores penuh dengan Roh Kudus mengalir di setiap rumah. Penyakit dihancurkan, semua virus dimatikan. Mengalirlah, amin Jesus. Mengalirlah Roh-Mu sekarang, Roh-Mu sekarang. Penuhilah bumi, penuhilah bumi dengan kemuliaan-Mu. Curahkanlah hujan pertobatan atas Papua, atas Maluku, atas Sulawesi, atas Kalimantan, sampai semua suku bangsa, sampai semua suku bangsa, sampai atas Pulau Bali, atas Nusa Tenggara Barat, atas seluruh Pulau Jawa, sampai semua suku. Deklarasikan atas Pulau Sumatera, sampai semua suku. Katakan semua keluarga, semua suku, sampai semua suku bangsa mengenal-Mu ya Allah, mengenal-Mu ya Allah. Buka mulut, deklarasikan, deklarasikan firman. Kami percaya itu terjadi atas tanah Timor, atas tanah kami, kabupaten kami, atas negara kami Indonesia. Kami percaya Roh tercurah atas setiap keluarga, sehingga hidup kami tidak akan pernah sama lagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami terima semua firman ini termeterai dalam loh hati kami. Kami tidak anggap sepi waktu Roh Allah sedang bergerak. Kami bukan penonton, tapi kami adalah peserta dari kegerakan Tuhan. Kami adalah anggota kegerakan Tuhan. Kami adalah agen perubahan yang Tuhan sedang bangun di Pulau Timor. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, Roh kebenaran memenuhi setiap kami, pemerintah dan bangsa kami, masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kami tidak terpaku dengan corona. Kami mau mencari Tuhan. Kami mau diminum dari sungai-Mu Tuhan. Roh-Mu tercurah memenuhi kami, sehingga dari dalam hati kami akan mengalir aliran-aliran air hidup. Terjadilah atas hidup kami, dari atap Ubud sampai Labuan Bajo, di dalam nama Yesus.
Terjadilah atas Nusa Tenggara Timur, atas gubernur kami, bupati kami, di dalam nama Yesus. Kami menyerahkan pemimpin-pemimpin ini ke dalam tangan Tuhan yang berdaulat. Haleluya. Kerajaanmu datang, kehendak Tuhan jadi di Indonesia, di Nusa Tenggara Timur, di kota Atambua, sama seperti di sorga. Di dalam nama Yesus kami bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terjadilah atas hidup kami. Terima kasih. Papi berdoa, bersyukur untuk firman Tuhan. Berdoa untuk kita semua. Jangan pikir corona, pikir Roh Kudus. Taruh firman dan rohnya. Semua rumah rindukan hari-hari ini. Saya sungguh merasakan sudah sangat dekat. Sesuatu akan terjadi dalam hidup kita. Haleluya. Yesus, terima kasih. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu yang mendatangi kami malam hari ini. Firman-Mu yang memberikan kekuatan buat kami. Firman-Mu yang menghibur kami. Firman-Mu yang membawa kami ke satu level yang lebih lagi. Kami mau hidup bersama-sama dengan Engkau. Biar Roh Kudus menyertai kami. Roh Kudus memenuhi hidup kami Tuhan. Roh Kudus menuntun setiap langkah-langkah kami Tuhan, agar mata kami dan langkah kami hanya tertuju kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu pada malam hari ini. Biarlah firman-Mu tetap tinggal diam dalam hidup kami. Firman-Mu tertanam dalam hati dan pikiran kami. Biar kehidupan kami hidup karena firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati semua anak-anak-Mu di mana saja mereka berada malam hari ini. Yang ada di belahan bumi ini Tuhan, di mana saja, ada yang di luar negeri, ada yang di Indonesia, ada yang di Pulau Timor, di mana saja mereka berada, Tuhan menjamah mereka. Tuhan memulihkan hidup mereka. Tuhan menjamah kehidupan mereka. Biar kehidupan Kristus yang ada dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bangga memiliki Allah yang ajaib seperti Engkau. Allah yang senantiasa memperhatikan kami. Allah yang senantiasa menuntun kami Tuhan. Allah yang senantiasa membawa kami ke jalan-jalan yang benar. Sehingga kami tidak terperosok dan jatuh. Tetapi kami terus bangkit dan terus bangkit untuk memuliakan dan meninggikan nama Tuhan. Biarlah berkat Tuhan tercurah atas hidup kami. Berkat jasmani, berkat rohani menjadi bagian kami. Berkat damai sejahtera, sukacita memenuhi kami. Kami tidak akan berkekurangan, sebab hidup kami ada penyediaan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu melimpah. Berkat bangsa-bangsa akan datangi anak-anak-Mu. Mereka akan terus menuai di tengah keadaan yang susah sekalipun. Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu. Mereka akan hidup berkecukupan, hidup dalam keadaan sehat. Tidak ada satu penyakit pun yang akan mendatangi mereka. Tutupan darah-Mu atas setiap anak-anak kami. Dan biar Roh Kudus menuntun hidup anak-anak kami. Terima kasih Tuhan, kami terus berdoa untuk pemimpin bangsa kami. Berikan kekuatan, berikan hikmat buat mereka. Agar mereka terus melihat apa yang menjadi maunya Tuhan. Sehingga mereka bekerja dengan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Tuhan. Berkat-Mu atas Pak Presiden, Wakil Presiden, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati kami, dan semua petinggi-petinggi yang ada. Dan malam hari ini mendengar siaran ini Tuhan. Tuhan menjamah hati mereka. Kami juga terus berdoa buat setiap pemirsa yang menonton dimanapun siapapun dia. Tuhan mengasihi setiap kami malam hari ini. Tuhan senantiasa memulihkan kami. Hati yang terbeban oleh kuasa-kuasa yang bukan daripada Tuhan. Hati-hati yang penuh dengan kedengkian, penuh amarah. Malam hari ini Tuhan Engkau pulihkan mereka. Ada damai sejahtera, sukacita. Ada hati yang mengasihi. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Sucikan kuduskan kami Tuhan. Biar kami layak berdiri di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu yang telah selesai menyampaikan firman Tuhan. Kekuatan yang daripada Allah mengalir atas hidup hamba-Mu.
Rema-rema yang baru Tuhan taruh dalam hidupnya. Dan biarlah banyak firman yang akan diberitakan, semuanya datang daripadamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, sebab Engkau baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu dalam hidup kami. Terpujilah namamu Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu pada malam hari ini Tuhan. Haleluya. Amin. Semua angkat tangan. Kasih yang sempurna dari Allah memenuhi setiap hati kita. Anugerah, keselamatan, damai sejahtera, sukacita penuh dari Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan, pengurapan, kekuatan, kuasa, hikmat, pengertian, pemahaman, keberanian dari Roh Kudus tinggal dan diam di dalam kita. Bersama-sama kita mulai malam hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita gerejanya. Kita terima berkat ini dengan iman dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Bapak Ibu, saya sungguh merasakan bahwa Roh Kudus sedang bergerak di semua bangsa, bergerak di semua kota, di semua desa, lembah-lembah, pegunungan dan pesisir pantai. Roh Allah sedang dicurahkannya. Kita sedang ada di musim hujan akhir dan hujan awal akan dicurahkan bersama-sama. Dan Tuhan akan mencurahkan rohnya ke atas semua manusia. Karena itu sebentar malam, besok pagi, bangun tidur, tetap hati kepada Roh Kudus. Sudah mulai kerja di kantor, tetap fokus hati kepada Roh Kudus. Minta arahan dan petunjuknya. Amin. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak, rajin cuci tangan, ikut protokol COVID-19. Dan tetap jaga hati dan pikiran kita, percaya Tuhan, iman kita, itulah yang mengalahkan dunia ini. Tuhan menyertai kita, salam dan sampai jumpa besok pada jam yang sama, di frekuensi yang sama, Radio Misi Kalvari 106.5 FM dan live streaming akun Facebook Wilma Mekesila dan akun Facebook David Agustinus. Bagi Bapak Ibu yang menonton di YouTube, di akunnya YouTube-nya David Agustinus Sila. Tuhan Yesus memberkati dan shalom untuk kita semua.